Oke, sebentar. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku ya. Oke, perkenalkan nama saya Holidina Ayu Salsabila dari NIM 30118100024. Yang belum kenal pasti bertanya-tanya ya, ini kenapa kok nyebutin angka sepanjang itu gitu kan. Oke, jadi video ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah aku, teman-teman. Jadi aku sekarang kuliah semester 4, udah skip lah. Jadi sama modelnya, Elsa bakalan sharing ke kalian dan kalian juga bisa sharing ke Elsa dengan menuliskan komentar di kolom komentar gitu kan. Jadi di sini juga Elsa bakal ngasih note kalau Elsa bukannya sok pintar, Elsa bukannya emang pintar, Elsa juga di sini masih belajar, Elsa juga masih baca-baca. Jadi Elsa ngucapin pertamanya mohon maaf banget kalau misalnya Elsa punya salah gitu ya dalam pengucapan atau untuk materi atau ya yang akan bertujuan dengan materi yang bakal Elsa bawa kali ini. Jadi materi kali ini yang Elsa bawa adalah tentang green IT. Oh, karena itu ya kayak ini pakai jilbabnya tuh warna green gitu. Enggak, teman-teman. Itu semua karena kebetulan aja gitu. Pakainya green. Ya. Kita mulai sekarang. Nah, jadi green IT itu atau disebut dengan green computing atau juga bisa disebut dengan ICT, dia itu sebuah pengembangan dan penerapan produk, peralatan, sistem yang digunakan untuk melestarikan lingkungan gitu, teman-teman. Selain lingkungan, dia juga melestarikan sumber daya gitu, yang bakal meminimalkan dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia. Nah, jadi ada beberapa latar belakang yang menyebabkan munculnya green IT ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sektor IT gitu. Jadi ternyata di sektor IT itu menyumbangkan emisi karbon sebesar 15% dari total emisi karbon di dunia ini gitu. Jadi nanti di sini aku bakal tampilin contoh tabelnya gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, yang kedua itu ada sistem komputasi tradisional yang cenderung boros biaya, boros energi gitu, jadi kayak nggak efisien gitu. Dan ada sebuah survei itu yang mengatakan kalau ada sebuah kantor, di mana kantor itu tuh bergerak di bidang IT gitu, dan mempunyai sekitar 1.000 orang pegawai, di mana dia tuh akan mengkonsumsi sekitar 2 juta kilowatt listrik per tahun gitu. Dan di Amerika di sekitar tahun 2005 itu ada sebuah kantor yang menghabiskan sekitar 125 miliar listrik gitu. Yang ketiga itu ada kayak semakin langkanya sumber energi non terbarukan gitu, yang merupakan sumber energi utama bagi sektor IT. Yang keempat, latar belakang munculnya green IT itu dikarenakan kayak sulitnya mengelola sampah elektronik yang dihasilkan sektor IT gitu loh, teman-teman. Dan itu kan karena ini ya, elektronik itu kan terbuat dari bahan-bahan yang bahan-bahan kimia gitu loh, teman-teman, yang berbahaya gitu bagi lingkungan. Nah, semua sesuatu itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu kan ya, teman-teman ya. Nah, sama green IT itu juga punya kelebihan dan kekurangan gitu, teman-teman. Jadi kelebihan yang pertama adalah dia tuh ramah lingkungan. Yang kedua, dia dapat menghemat biaya operasional IT, terutama dari segi penggunaan energinya gitu. Yang ketiga, perangkatnya lebih awet. Keempat adalah perangkat yang lebih aman. Karena tadi kita udah ngomongin kelebihan, sekarang ini kekurangannya nih, teman-teman. Jadi kekurangan itu yang pertama, ada kurangnya dukungan dari masyarakat umum. Jadi masyarakat umum tuh nggak ngedukung gitu loh, teman-teman, kayak kurang ngedukung gitu loh sama konsep green IT ini gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah mahalnya perangkat yang support sama konsep green IT ini. Mahal. Dan yang ketiga itu ada ini dapat mengurangi ini loh, kualitas dan kuantitas produksi gitu. Jadi nanti kualitas sama kuantitasnya tuh kayak kurang. Pasti kan kayak bertanya-tanya kan, terus penerapannya green IT itu kayak apa sih gitu, gimana sih caranya kayak gitu. Jadi itu ada yang namanya virtualisasi, teman-teman. Jadi virtualisasi itu kayak teknik membuat sebuah hardware di mana itu tuh dapat menjalankan lebih dari
satu sistem gitu. Jadi kayak contohnya tuh ini sistem partisi hardware di komputer, terus kayak apa namanya komputer dengan multi OS. Nah ada juga nih teman-teman penerapan Green IT di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tuh kayak ini kayak sebisa mungkin gitu loh, kita tuh mengganti layar CRT itu dengan layar LCD gitu. Soalnya LCD tuh kayak lebih hemat energi gitu, terus juga dia tuh lebih aman untuk kesehatan mata kita kayak gitu. Dan juga perlu memperhatikan beberapa penggunaan pilihan mode power gitu teman-teman, yang akan menentukan presentasi energi yang akan dihemat kayak gitu teman-teman. Nah, Elsa mau bagi-bagi tips nih buat kalian biar bisa menerapkan Green IT ini. Jadi yang pertama, kalian tuh harus mematikan laptop atau komputer setelah dipakai nih teman-teman. Jadi tuh kalian kalau misalnya udah dipakai nih laptop atau komputernya buat kerja atau buat nugas gitu kan, itu langsung dimatiin aja kalau misalnya udah nggak digunain lagi gitu. Yang kedua, kalian harus menggunakan listrik tidak boleh berlebihan. Tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah selesai ya udah gak usah dipakai lagi. Oke, itu juga bisa bikin nunggak tagihan listrik teman-teman. Oke, kita harus berhemat. Yang ketiga, mematikan Bluetooth dan WiFi kalau udah nggak digunakan. Jadi ini kalau misalnya teman-teman apa ya mau tidur gitu kan, udah nggak ada yang make kan WiFi-nya, itu udah dimatiin aja gitu. Yang keempat, menyisikan kertas print ya belum dibuang, jadi itu biar digunain untuk kreativitas teman-teman gitu. Jadi jangan langsung dibuang gitu. Kalau misalnya ada yang kosong kan bisa tuh kayak dibikin draft, dibikin apa memo kayak gitu-gitu. Jadi itu juga mengasah kekreatifan teman-teman sendiri. Sekian video Elsa akhirnya selesai juga. Maaf ya kalau misalnya boring atau jayus gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita udah sharing, kita udah berbagi ilmu bersama. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel